بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat hidayah, iman dan Islam. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim, yaitu tentang hukum-hukum jenazah. Ya. Di sini diawali dengan hal-hal yang perlu dilakukan sejak sakit hingga meninggal dunia. Ya. Jadi siapapun kita itu nanti pasti akan mengalami, entah kita yang sakit kemudian meninggal dunia, atau mungkin keluarga kita, orang tua kita, atau suami istri kita, atau anak-anak kita, atau saudara. Ya. Maka Islam sebagai agama yang sempurna telah membimbing, ya, mengajarkan kepada umatnya bagaimana ketika seseorang itu sakit, ya, sampai meninggal dunia, bagi yang hidup, yang merawat, yang menjaga dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan. Termasuk juga bagi yang bersangkutan, yaitu orang yang sakit tadi itu. Ya. Hal-hal yang perlu dilakukan sejak sakit hingga meninggal dunia, di sini disebutkan yang pertama adalah yaitu wajib bersabar. Ya, bersabar itu adalah menahan diri dari berkeluh kesah. Ya. Bahasa Jawanya itu gerundel. Ya. Jadi ketika seorang ini diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang menyakitkan atau menyusahkan dirinya, maka hendaknya dia ini tidak marah, ya, dan tidak menampakkan keluh kesah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, di dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan agar bersabar, ya. Jadi orang yang sakit tidak berkeluh tetapi dia bersabar. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Tetapi tidak mengapa apabila dia ditanya tentang kondisinya, orang yang sakit itu menjawab, saya sedang sakit, saya kurang enak badan saya agak lemes, misalkan seperti itu, badan saya terasa sakit, ya. Dan boleh juga bagus menjawab dengan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ya, dalam segala keadaan. Jadi kalau hanya menyatakan saya sakit, badan saya lemes, itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ngersuloh, ya. Tahu ngersuloh ya Pak ya? Gerundel, sambat dan lain sebagainya itu, ya. Itu yang tidak dibolehkan. Dianjurkan untuk bersabar, ya. Dan yang perlu diingat bahwasannya semua yang menimpa seorang mukmin, termasuk di situ adalah rasa sakit, ya, atau kesulitan, kesusahan, semua itu adalah kebaikan bagi dia. Itu akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Dan dengan kesabarannya dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala tanpa batas, ya. Hanya orang-orang yang bersabar yang diberi pahala tanpa batas, ya. Jadi digugurkan dosanya, diberikan pahala, ya. Maka kita hendaknya, ya, ketika menghadapi rasa sakit atau kesusahan, kesulitan itu bersabar, ya. Jadi sabar itu hukumnya wajib.
bukan sunnah ya. Jadi wajib kita bersabar, yaitu menahan diri untuk tidak mengeluh ya terhadap apa yang Allah takdirkan kepada kita. Yang kedua yaitu dianjurkan untuk berobat ya. Jadi orang yang sakit itu dianjurkan untuk berobat. Anjuran sunnah, tidak wajib berobat itu. Sunnah ya. Mau berobat boleh, tidak mau juga tidak apa-apa ya. Tetapi seorang yang sakit itu dianjurkan untuk berobat ya dengan obat-obatan yang diperbolehkan ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yanzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawaw. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dia juga akan menurunkan pula obatnya. Maka berobatlah ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Hakim ya. Jadi penegasan dari Nabi, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali dia juga menurunkan obatnya. Maka berobatlah kalian. Nah, ini perintah Nabi SAW yang bersifat anjuran bagi mereka yang sakit. Andai dia tidak mau berobat, tidak apa-apa. Ya, misalkan seorang sakit gigi misalkan ya, sakit gigi. Ada yang dia menahan sakit giginya sehari, 2 hari, 3 sampai 1 minggu, 2 minggu dia bertahan. Tapi ketika dia sudah tidak tahan, ya, daripada ngersulong, gerundel dan lain sebagainya, lebih baik dia berobat. Ya. Atau kalau misalkan dia tidak tahan sakit, ya segera berobat. Berobat dengan obat-obat yang diperbolehkan, ya, seperti itu. Akan tetapi seseorang yang sakit dilarang atau tidak boleh berobat dengan benda-benda yang diharamkan seperti khamr, babi dan yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesembuhan bagi penyakit kalian pada hal-hal yang diharamkan bagi kalian. Hadis riwayat Tabrani ya. Jadi dilarang seseorang itu berobat dengan sesuatu yang diharamkan ya. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan bagi penyakit kalian pada sesuatu yang diharamkan bagi kalian ya. Jadi tidak boleh berobat dengan khamr atau dengan babi atau dengan barang-barang yang diharamkan ya, hal-hal yang diharamkan baik makanan ataupun berupa minuman ya, seperti itu.